Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad alladzi ja'ala fil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah menjadikan kita umatnya Sayyidina Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita sebagai orang Islam tanpa kita inginkan, tanpa kita mau, tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meletakkan iman di dalam hati kita. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus dengan membawa ajaran Islam dengan kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, yang mana manusia dianjurkan untuk mengetahui syariat Islam, agama Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita diberi kenikmatan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga iman. Wa amanu wa amilus solihat, dan mereka beriman dan juga melakukan amal soleh, yang mana orang yang beriman juga harus melakukan amal soleh, karena iman saja tidak cukup tanpa perbuatan soleh, amal soleh, dan juga amal soleh juga tidak cukup tanpa ada iman. Sebagaimana kita diberi iman, kenikmatan Islam, maka di situ kita harus bersyukur dan juga bersabar. Sabar dalam apa? Yaitu sabar dalam mempelajari agama Islam, sabar dalam mempelajari syariat Islam, sabar dalam mengetahui, mempelajari, menuntut ilmu-ilmu tentang Islam, yang mana Islam sendiri itu adalah sebuah pemikiran, mindset, dan juga pandangan, juga jalan keluar. Juga Islam itu sebagai kehidupan manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk semua manusia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Rasulullah dan juga menurunkan Al-Quran itu untuk disebarkan untuk semua manusia tanpa meniadakan orang-orang kafir. Yaitu meskipun orang kafir itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah untuk beliau sampaikan itu Al-Quran, yaitu agama Islam. Sabar di dalam mempelajari ilmunya Allah, sabar di dalam mendalami syariat Allah, yang mana di situ ada sholat, ada zakat, ada tata caranya wudhu, ada tata cara zakat, haji, puasa, terus juga muamalat. Di situ juga membahas tentang halal haram, jual beli, juga ada juga tentang transaksi, segala sesuatu di situ disebutkan. Juga ada tentang jenayat, hukuman-hukuman bagi orang itu, dan juga ilmu tentang nikah dan lain sebagainya, yang mana itu sangatlah banyak. Yaitu kita juga sabar dalam mempelajari Islam. Akan tetapi ketika kita sudah mengetahui syariat Islam, mengetahui aturan Islam, mengetahui aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita melakukannya, ketika kita menerapkannya dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan mudah. Sebagaimana juga kita tahu seorang koki yang pintar masak, itu perumpamaan kita yang tahu ilmu. Maka ketika kita ingin masak enak, koki itu ingin masak enak, maka dia tahu bagaimana cara masak enak, tahu resepnya, tahu cara masaknya, bagaimana biar masakan itu enak. Nah, dan juga kita juga akan tahu ketika kita punya ilmu bagaimana cara hidup yang enak biar kita senang. Tapi yaitu harus mengetahui ilmu-ilmu agama Islam, ilmunya Allah, syariat Allah. Karena syariat itu bukanlah cuma tentang ibadah saja, akan tetapi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Islam itu membahas tentang kehidupan juga, bukan hanya sholat, zakat, puasa. Di situ juga bahas
apa tadi, kayak jual beli. Di situ membahas tentang hak-hak manusia juga, biar manusia itu gak rugi, biar manusia itu ridho, biar manusia itu saling menguntungkan. Makanya kita harus belajar. Nah, sebagaimana nikah juga, kita belajar nikah biar tahu bagaimana nanti hukumnya sama istri, terus nanti haknya istri gimana, haknya suami gimana, ketika punya anak haknya anak itu bagaimana, haknya anak kepada orang tua itu bagaimana. Nah, kita bisa tahu semua itu setelah kita mengetahui ilmu-ilmu tentang nikah. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, ketika kita tahu maka kita akan enak ketika ada masalah di bab itu. Misal ada masalah di ekonomi, di bisnis, kita bisa tahu jalan keluarnya dengan ilmu-ilmu syariat Islam. Begitu juga ketika kita ada masalah keluarga, kita bisa mengetahui jalan keluarnya, solusinya itu dengan kita mengetahui ilmu-ilmu tentang kekeluargaan. Umpamanya anak butuh ini, gimana ya kita bisa turuti, ada yang kita tidak turuti. Jadi gak semua kita turuti. Nah, itu kita tahu setelah kita mengetahui ilmu-ilmu. Ketika kita sudah tahu itu efek positifnya apa, negatifnya apa, nah kita bisa tahu semuanya itu ketika kita mempelajari ilmu tersebut. Begitu juga orang tua yang harus memenuhi hak seorang anak. Hak seorang anak bukan hanya nafkah, uang. Anak juga membutuhkan kasih sayang. Bagaimana sekarang yang lagi viral di Citayam Fashion Week. Nah, di situ banyak anak-anak muda yang masih di bawah umur. Kebanyakan, sangat banyak sekali anak di bawah umur. Itu lalu lalang fashion sama stylenya, sama fashionnya, sama modelnya sendiri-sendiri. Mereka tanpa tahu tujuan mereka di situ ngapain, dibiarkan sama orang tuanya malam di jalanan sampai gak pulang. Nah, di situ orang tua juga memiliki hak untuk anak, yaitu kasih sayang. Bukan hanya anak dibelikan baju, bukan hanya anak dikasih uang, bukan hanya anak dipenuhi kebutuhannya, keinginannya, bukan hanya itu, juga perhatian. Anak butuh perhatian. Kebutuhan anak yang paling utama yaitu kasih sayang seorang orang tua kepada anak. Bahas tentang fenomena tersebut, yaitu Citayam Fashion Week, itu sangat miris, sangat menyedihkan jika dilihat. Yang mana anak-anak di bawah umur yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, hitungannya masih pelajar, mereka hidupnya sudah tidak teratur, hidupnya sudah gak ada tujuan, tidak ada keinginan untuk meraih masa depan, cita-cita. Tapi ada yang ngomong, itu kan hak mereka, terserah mereka. Mereka juga bahagia dengan hal tersebut. Mereka senang dengan hal tersebut. Nah, kalau membahas tentang hak manusia, kebahagiaan manusia, itu tidak usah dibahas lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan syariat. Makanya apa tadi, Islam itu bukan cuma ibadah saja, tapi Islam itu mengatur segala sesuatu tentang kehidupan manusia, tentang pola pikir, tentang pandangan, tentang persepsi manusia biar gak salah. Nah, Islam sudah mengatur semuanya itu. Dan Allah Subhanahu menciptakan alam, menciptakan pantai, menciptakan desa-desa, sawah-sawah, menciptakan orang yang membangun wisata itu untuk kebahagiaan manusia. Ketika manusia butuh hiburan, maka ke situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak kepada manusia, yaitu memberikan kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil, dan tidak mungkin Allah hanya memerintah hambanya untuk beribadah, yang mana kebanyakan orang ketika disuruh ibadah yaitu merasa bosan, merasa males, merasa boring.
merasa risih, capek. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hambanya tidak mungkin hanya disuruh untuk beribadah saja, tapi juga Allah kasih alam, kasih fasilitas di bumi agar manusia bisa refreshing, bisa healing, bisa menyegarkan otak, tapi dengan niat ibadah, jalan-jalan untuk ibadah, untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, menikmati agungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ketika kita membahas hak manusia, maka hak mereka orang itu sebenarnya bukan seperti itu. Hanya mereka orang yaitu untuk diajari agama Islam. Apalagi di sana itu kebanyakan mayoritas insya Allah Muslim. Nah, jadi miris melihat mereka yang kurang kasih sayang dari orang tua. Maka jangan malah diolok-olok, malah dicaci. Ya, emang betul. Kita sekarang hidup di zaman yang sangat akhir, zaman yang banyak fitnah, zaman yang sangat bobrok, sehingga bukan menjadi alasan membiarkan orang berbuat kesalahan, bukan menjadi alasan buat orang melakukan keinginannya sendiri. Nah, sebagaimana Al-Imam Syafi'i atau Imam Ghazali pernah berkata dalam syairnya, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana waqad nahaju zaman bi ghairi jarmin walau nataqaz zamanu bina hajana. Yang artinya na'ibu zamanana wal aibu fina, kita mencaci, kita menghina, kita mengolok-olok, kita ngomong zaman kita itu zaman yang bobrok, zaman yang hina, zaman yang jelek, akhir zaman. Intinya zaman akhir sudah, zaman yang sangat jelek. Wal ibu fina, sedangkan kejelekan, kehinaan, kecelaan itu ada di diri kita. Wama li zamanina ibun siwana, dan tidak ada kejelekan di dalam zaman tersebut, yaitu di zaman ini, siwana, kecuali kita. Walau waqad nahaju zaman bi ghairi jarmin, dan kita telah menghukumi zaman ini tanpa ada kesalahan. Walau nataqaz zaman bina hajana, maka andaikan zaman bisa ngomong, maka zaman tersebut akan mencaci kita, akan menghina kita, akan mengolok-olok kita, bahwa kita yang salah, kita yang berbuat kejelekan. Nah, jadi kita hidup di akhir zaman, kemaksiatan di mana-mana. Kemaksiatan semakin banyak karena kenapa? Karena di akhir zaman manusia, penduduk bumi itu semakin banyak. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran, semakin banyak keinginan, semakin banyak juga hal-hal aneh. Yang mana hal-hal tersebut ada yang positif dan juga ada yang negatif. Makanya yang negatif kita buang dan yang positif kita ambil. Sebagaimana ada makalah hud ma sofa wa da'il qadar, ambillah yang jernih dan buanglah yang keruh. Jadi hal yang positif. Nah, makanya ada orang dulu bertanya, kenapa budaya asing itu diwanti-wanti gak boleh masuk ke Indonesia? Bukannya gak boleh, karena kebanyakan budaya asing itu negatif. Makanya diwanti-wanti, disaring dulu itu negatif apa positif. Tapi kalau positif ya diperbolehkan masuk. Di situ saya pernah melihat orang asing sendiri bule ngomong, yaitu bahas soal LGBT. Itu memang budaya kita, tapi jangan buat budaya kita yang jelek itu dilegalkan di negara orang lain. Boleh aja yang bukan orang Indonesia sampai menjaga kemuliaan Indonesia, tapi kita sendiri yang orang Indonesia asal melegalkan, asal terima saja, semuanya mau dimasukkan. Makanya kita harus pinter-pinter menyaring apakah itu positif atau negatif. Nah, dari situ kita bisa banyak mengambil pelajaran, mengambil banyak hikmah tentang Citayam Fashion Week. Kalau bahwa di situ anak-anak di situ sangat membutuhkan kasih sayang orang tua,
sangat membutuhkan perhatian dari masyarakat, tetangganya, juga dari pemerintahnya, juga dari orang alimnya. Mereka butuh dibenahi, mereka butuh kasih sayang, butuh rangkulan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, yang mana presiden akan dimintai pertanggungjawabkan atas rakyatnya. Juga begitu, ulama akan dimintai pertanggungjawaban atas murid-muridnya, santri-santrinya, dan juga begitu bos pabrik akan dimintai pertanggungjawaban atas pegawainya. Terus para guru-guru di sekolah akan dimintai pertanggungjawaban atas murid-murid sekolah, dan juga diri kita sendiri saja menjadi pemimpin bagi diri kita. Keluarga, ayah akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Kita juga menjadi pemimpin diri kita, yaitu dimintai pertanggungjawaban atas anggota badan kita, atas jiwa kita untuk apa. Nah, makanya di situ perlu kita adil dan beradab. Sebagaimana sila ketiga dari Pancasila, persatuan untuk Indonesia, yang mana kita tidak bisa berbuat baik kalau cuma kita sendiri yang berbuat. Umpamanya kita pengen buka majelis, terus pengen buka taklim, pengen buka madrasah, tapi kita sendiri yang membuka, tidak mungkin bisa, karena manusia itu sejatinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dan begitu juga Indonesia bisa makmur, bisa tenang kalau pemimpinnya bisa memberi fasilitas yang baik, terus menteri-menterinya memberi fasilitas yang baik. Begitu juga para ulamanya, para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia memberikan fasilitas yang baik kepada rakyat Indonesia. Dan juga rakyat Indonesia juga begitu, memberikan fasilitas agar mereka yang tidak tahu itu merasa dirinya butuh kepada orang alim. Memang zaman sekarang itu krisis semangat untuk mencari ilmu, makanya hendaknya bagi kita yang untuk ngerasa bahwa saudara seiman kita itu membutuhkan kita, meskipun mereka bodoh amat, meskipun mereka acuh tak acuh, maka hendaknya kita rangkul mereka. Sekian dari saya. Hadza minni, idza wajada khairan famin indallah, wa idza wajadtum syarran famin da'fin nafsi wasyayatin. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang dibanggakan, umat Rasulullah yang dicintai, dan semoga kita menjadi orang-orang yang soleha, jadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik kelak di surga, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.